Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate ya buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam kartu tarotku ini ya, energi spiritual yang aku milikin. Insya Allah izinkan menjadi nyata 90%. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ada Nine of Wands, the Knight of Pentacles, and the Page of Pentacles. Oke, di bottom of the decknya ini ada dua kemungkinan ya. Jadi bisa menjadi pribadi yang baik lagi, atau dia mencoba membuka lembaran baru dengan orang lain. Ya. Karena aku lihat di sini kayaknya dia balik ke kamu deh. Dia coba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di kartunya ini energinya dia mantau kamu. Mantau kamu banget nih. Seven of Pentacles, the Page of Swords. Jelas nih. Four Swords. Oh. The Chariot. Three of Cups. Ten of Cups. The Queen of Pentacles. Ini jelas banget dia ngebayangin kamu. Gimana caranya bisa kembali lagi dengan kamu. Dia sedang memikirkan perjalanan hidupnya ya. Coba untuk bisa menanam kembali nih harapan sebenarnya masa depan sama kamu. Ya, gimana bisa sukseskan lagi, naklukin kamu lagi. Tapi ada rasa takut ya. Rasa takutnya adalah tentang kemunafikan dia ya. Ini membuat dia lelah sebenarnya. Dan dia takut banget kalau kamu sudah sukses dan move on, bahagia. Terutama tentang karir, ya, sukses dalam perjalanan hidup kamu, tentang kebahagiaan, hubungan dengan orang lain, dan ya bisa kamu sudah menikah. Dia ngebayangin kamu menikah dengan orang lain. Jadi dia takut banget sih. Makanya dia di sini coba untuk menutup diri, belajar ya tentang membatasi hasrat dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah ini pribadi yang lebih baik ya. Kalaupun misalnya dia malah memilih kehidupan dengan orang lain yang baru gitu, gak apa-apa. Karena di sini kamu energinya sudah bagus, ya, sudah bagus. Bisa menghadapi segala ujian dan sukseskan kembali kebahagiaan kamu dengan keluarga, pekerjaan, bahkan sudah ada yang menikah, ya, dengan kehidupan baru. Itu yang aku lihat. Ya, kita lihat lagi situasi maskulin. Mencoba menutupi perasaan dia. Tuh ya. The Eight of Cups. Okay. Wow, Six of Pentacles in the reverse. The Strange. Dia merasa kuat banget sih energinya sama kamu ya. Kecewa dengan kegagalan dia nih, terutama tentang keuangan ya, karena bermasalah. Tapi dia coba untuk kuat, menutupi kekecewaan dalam hidupnya yang penuh dengan kegelapan, meninggalkan perasaan dia ya di sini.
Dan dia harus memperbaiki pelan-pelan tentang karma hidupnya dia. Mau baik ataupun buruk, mau sukses ataupun gagal. Karena aku lihat dia dengan orang baru ini juga situasinya ini lagi tidak seimbang ya. Banyak masalah. Dan ya dia coba untuk kuat memulai kehidupan barunya dia dengan orang baru gitu. Abang, assalamualaikum. Maminya lagi kerja deh, nyari uang buat pakan kamu. Ya tayang. Bentar ya guys, manja nih, lagi manja. Sana Ge, main dulu Ge sana Ge. Abang duduk situ dah. Duduk situ, duduk situ. Duduk bang, duduk. Kalau mami sih bilang duduk. Tapi duduknya jangan di situ juga dong. Nah, sini. Duduk. Duduk, dah, pintar dah. Dah duduk dah. Mami lagi kerja dulu. Dah duduk sini. Dan di bottom of the deck-nya di sini ada Seven of Cups, ya. Jadi ya dia ngebayangin bisa balik lagi ke kamu sih. Dia membayangkan kebahagiaan kembali sama kamu. Dia sudah kehilangan tentang kedamaian dia ya. Kehilangan koneksi spiritualnya dengan kamu juga. Kecewa memang di akhir cerita. Berpikir untuk memahami situasi, tapi dia malah kehilangan kedamaian. Sehingga ya dia merindukan kebahagiaan yang dia impikan selama ini sebenarnya, yaitu dengan kamu. Mencoba mencari jalan. Ya ini bisa dengan alam bawah sadar sih unionnya sama kamu. Jadi narik energi dulu. Ya. Menutupi kekecewaan. Coba belajar sabar, perbaiki dalam pembayaran karma yang tidak seimbang. Ya ini karma buruk ya. Bisa ya kelakuan dia di 6 tahun yang lalu ya, dan akan dia rasakan sampai 6 tahun ke depan gitu ya. Dia harus belajar sabar sebenarnya. Dan mau tidak mau dia dengan orang baru ini pun ya harus kuat, atau dia harus belajar menjadi jiwa yang baru, yang lebih baik, belajar kesabaran. Aku lihat di sini dia akan mengalami banyak kekecewaan ya tentang kehidupan, tapi dia harus kuat dalam perjalanan perbaikan diri. Kalau dia mau sukses ataupun mau menjadi jiwa baru atau mempunyai masa depan yang baik gitu ya. Karena ya dia coba menutupi kecewanya dia dengan orang baru. Ya. Kita lihat situasi maskulin. Ten of Cups, Seven of Pentacles, Seven of Pentacles, Page of Wands, Nine of Cups, and Seven of Swords. Ini maskulin lagi banyak belajar tentang mencapai impiannya ya, doanya dia itu dengan jalan instan nih. Hati-hati ya, karena ya dia menutupi kekecewaannya kehidupan dengan orang ketiga ya, yang dia tanam sekarang nih ternyata ya tidak seimbang seperti harapan yang dia inginkan. Kebahagiaannya dia juga dengan orang baru nih penuh permainan dan penuh pengkhianatan nih.
ya, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan. Two of Swords, oke. Dia coba untuk ngeblok rasa bersalahnya dia ya. Ada rasa takut yang sangat dalam. Setiap malam dia tidak nyaman ya dalam pekerjaan, karena ini banyak pengkhianatan banget ya. Semuanya ya karena permainan dia sendiri, cara dia menduakan kamu, ataupun cara dia berkhianat dari pekerjaan dia. Ya, di sini. Dia coba untuk ngeblok rasa ketakutan, dan dia tidak menerima kenyataan ya tentang pembayaran karma dari hasil perbuatan dia sendiri. Maskulin coba menutupi ketakutan dia, padahal di sini banyak kegagalannya cara dia mencapai impiannya. Dia mantau kamu juga ya, memanfaatkan orang barunya, dan ya menipu orang barunya dengan harapan yang tinggi. Sifat dia masih childish banget, jadi kayak lama untuk memperbaiki karmanya tuh lama ya. Bisa 6-7 tahun sejalannya itu ya dia baru sadar gitu. Kalau sekarang masih ya sadar nggak sadar gitu. The Lovers, clarify please. Tuh ya, sadar nggak sadar guys. Oke, jadi dia selalu menyimpan rencana ya dengan kata-kata, yuk kita hidup stabil, kita nikah dengan orang baru gitu ya. Padahal itu hanya pemanfaatan untuk memenuhi seksualitasnya dia, kepuasan ya. Pada akhirnya ya banyak pengkhianatan terjadi ya dalam hidup dia. Tuh, dia dengan orang baru juga nggak nyaman, walaupun ya dia jalani dengan kehidupan barunya gitu, tapi nggak nyaman karena ya ada rasa takut masa depannya nggak jelas. Kita lihat lagi, clarify dari Eight of Cups and Six of Pentacles in the reverse. Five of Cups. Penyesalan, kecewa ya karena karma dari masa lalu ya ini sedang berjalan dalam kehidupan dia. Okay. The Lovers, Knight of Wands, Ten of Cups, Three of Cups, Five of Swords, and the Ten of Wands. Penyesalan memang terakhir ya. Kecewa dengan pembayaran karmanya dia, dan aku ngelihatnya ya dia sulit banget ya untuk ngelepasin kamu, ngelepasin perselingkuhan ini sulit banget, walaupun dia tahu sebenarnya ini sia-sia ujungnya hidup dia, tapi dia terus jalanin ya, terus melakukan karena dia hanya butuh kesenangan saja sih. Walaupun keinginan untuk rumah tangga gitu ya, harapan untuk sempurna gitu,
Ketika dia sudah dapatkan nih Ten of Cups ya, sudah dapatkan kebahagiaan ini, dia selalu menanamkan kesenangan gitu ya di dalam kebahagiaannya lagi, tapi bukan dengan feminim, dengan orang lain ya, karena dia merasa ya dia harus menikmati kehidupan bahagianya dia gitu, tidak memikirkan perasaannya orang yang memberikan ketulusan cinta sama dia. Pada akhirnya ya sia-sia apapun yang dia dapat karena egoisnya ya, untuk menguasai seluruh impian dia, doa-doanya kamu dari koneksi ini akan sulit terus, dan ya akan tertekan, terbebani dengan perjalanan perselingkuhan terus, perjalanan pengkhianatan terus aku lihatnya. Coba kita lihat lagi, karena the bottom of the deck-nya ada Three of Wands ya, Nine of Wands, The Knight of Cups. Dia mau balik ke kamu nih, journey-nya mantau kamu banget tuh, kecewa dengan pilihan yang dia jalani, tapi kan dia selalu memikirkan itu tentang seksual aja, nggak memikirkan tentang karmanya, efeknya gitu ya, tidak memikirkan hal itu. So ya, karena dia merasa ya ini dunia gue sendiri lah gitu, dosa-dosa gue, penyakit-penyakit gue gitu loh. Jadi dia nggak mikirin kalau ya dia mati digotongnya dengan siapa gitu loh, dia sakit yang ngobatin siapa gitu. Dia nggak mikir ke situ, dia mikirnya kesenangan dia ya, dia mikirnya kesenangan dia aja, nggak mikirin oh iya nanti kalau gue sakit kan yang repot ya keluarga gue, istri atau suami gue, anak-anak gue atau cucu-cucu gue gitu. Terus juga perbuatan gue juga akan ya menitis kan, mau baik buruknya itu akan kena tetesannya itu ya ke orang-orang sekitarnya gue gitu. Harusnya dia mikir ke situ. Ini kan enggak, dia nutupin keinginan dia untuk perbaikan ya dengan cara ya dia petualang terus cari kesenangan sana sini, walaupun dia udah tahu nih ujungnya akan mendapat karma yang buruk gitu ya, kekacauan dalam kehidupan dia terus menerus, karena ya karma dari masa lalu belum dia selesaikan, dia tambah lagi. Pada akhirnya setiap dia berhubungan dengan siapapun, karena dia belum menyembuhkan dirinya ya, dengan kesendirian dia, dengan keikhlasannya dia dalam mengeluarkan hartanya untuk pengobatan dirinya, ya entah dengan cara mencari guru spiritual, sedekah, atau memberikan kepada orang tua gitu ya, dan menikmati kehidupan rezekinya dia dengan kesendirian dulu gitu, di jalan yang baik tapi ya gitu, bukan healingnya ya ke klub mabuk-mabukan setiap hari, jangan ya, itu jangan. Karena dengan siapapun dia berjalan, ini akan sulit mencapai kebahagiaan. Karena selalu membawa beban tentang manipulasi. Karena dia pun menjadi manipulasi ya. Karena dia selalu menutupi rencana lain. Dan merasa ya, dosa-dosa gue, dunia gue, ngapain lo urusin gue? Gitu. Tapi dia gak mikir kan, ketika Tuhan mengambil kesenangan itu, ya akan menjadi duka kan. Terus yang ngobatin dia siapa? Yang nguburin dia siapa? Ya kan? The Hierophant, the Moon, tuh the Devil ya, tuh. Ini orang nekat. Nekatnya adalah dia akan lakukan segala cara untuk bisa lepas dari dramanya dia itu, dengan cara ya drama lagi, ataupun dengan cara selingkuh, dengan cara ilmu hitam, pelet ya gitu. Dia harusnya mengikuti intuisinya untuk belajar lebih tenang, lebih komitmen ya, lebih ke agama harusnya.
Tuh, orangnya nekatan ya. Masa bodoh, yang penting dia bahagia dulu, nggak mikir efeknya. Ya jadi ini nyusahin orang sih, nyakitin orang ya. Karena dia merasa ya dunia-dunia gue lah, gue bebas lah mau jadi apa juga, ngapain lo yang repot gitu. Two of Cups. The Chariot. Tuh. Oke. Dia kan pengennya berlaku adil ya. Dengan kamu damai, dengan yang satunya juga damai, perselingkuhannya damai gitu. Tapi ini sia-sia ujungnya. Sia-sia apa yang dia taklukkan ya selama ini. Dengan bersenang-senang untuk naklukin orang, dia berikan kesenangan. Ini ujungnya sulit ya, sulit menerima kenyataan karena akan ada pengkhianatan terus-menerus. Dan masa depan dia akan keblok. Ya. Kesuksesan dalam keuangan, karir, dan juga tentang pasangan ini akan keblok. Ya karena dia orangnya selalu memikirkan diri sendiri. Tuh, ujungnya kecewa atas keputusan dia. Tapi dia merasa, gue bisa kok berdamai dengan keputusan gue. Ya dengan cara ya dia menggenggam dengan manipulasi lagi. Karena orangnya arogan. Keras. Tuh. Dan dia mencari cara untuk bisa memanipulasi pikiran kamu, terutama spiritualnya kamu. Ya. Ini dia kecewa ya dengan kebahagiaannya dia dengan orang yang dia jalani sekarang. Tuh, Seven of Cups. Dia akan terus dibayangi ataupun dihantui tentang pengkhianatan. 7 turunan, 7 tahun ini bisa. 7 generation. Kalau dia masih bersikap angkuh ya. Dan dia bingung sendiri nih. Dengan keputusan dia ternyata tidak membawa damai. Dengan cara silent treatment sama kamu. Tuh, dia takut. Tuh ya. Oh, dia takut kalau orang barunya ini akan menghadirkan orang baru lagi. Dan dia takut banget diduakan. Tapi ini adalah perjalanan takdirnya dia, karma ya. Perjalanan pembelajaran hidup yang harus dia alami. Dihadirkannya orang baru ini hanya menyakitkan dia ya, karena orang baru ini satu sisi juga belum jelas masa depannya, dan dia bermimpi orang baru ini ada orang baru lagi, jadi ada seseorang lagi gitu ya. Dan ya ada lelah banget menduakan ataupun diduakan nantinya. Oke, kita lihat lagi dengan oracle-nya. Anakku tidur di lantai. Sehat ya bang. Aku ada anak kucing baru lagi, 2 baru lahir. Mudah-mudahan sehat. Let go of the control issue. Allow the situation to unfold naturally. Healing and family issue. Your love life benefits as you forgive your parents. Finance and career. Financial issue are a factor in your love life. Right now, express your love. Oke. Maskulin di sini memang lagi mencoba menyembuhkan diri juga, tapi
ini mengakibatkan isu ya tentang permasalahan uang. Ya, aku ngelihatnya. Dan ya diuji tentang kesusahan dari keuangannya. Dan ya kalau maskulinnya nggak sabaran ya otomatis akan selalu begitu kehidupannya. Ya, karena dia selalu gampang terhasut, gampang kena magic. Selama berpisah dengan kamu nih lagi kena magic terus ya, jadi bawaannya atau bukan kena magic juga, jadi energi negatifnya ya, hawa nafsunya tuh pengennya ya melakukan seksual terus dengan orang lain ya. Ini lagi dibawa hawa nafsu negatif selama pisah dengan kamu ya. Memang masih kena juga sih feelingku, masih kena negatifnya. Dan ya maskulin harus bisa melepaskan trust issue dirinya dia sendiri itu dengan normal harusnya. Kalau dia kan enggak, nafsunya juga masih menggebu-gebu. Focus intentions, think about your desire, yep. Set your sights high, expect the best possible outcome. Dia kan harusnya fokus ya dengan niat hidupnya dia itu ya mau melepaskan isunya ini dengan cara ya benahin diri. Harus bisa mengontrol, bisa mengatakan tidak untuk sesuatu hal yang ya taruhlah maksiat gitu ya. Dia harusnya bisa memikirkan tentang hawa nafsunya dia, desire. Dan harus bisa prasangka baik-baik. Ya prasangka baik dengan apa yang dia niatkan gitu loh. Ya misalnya gini, dia menolak seseorang gitu ya untuk berhubungan badan, dia harus prasangka baik. Oh iya, kalau gue bisa menolak, memang sih satu sisi ya dia nggak nyenengin diri ya, sisi buruknya lah bagi dia. Dan ya dia nggak dapat kesenangan lah, kepuasan ya. Tapi kalau di posisi baiknya, harusnya dia juga berpikir, oh iya, pastinya kalau gue bisa mengatakan tidak tentang hal maksiat gitu ya, terutama seksualitas, perselingkuhan gitu, ataupun penipuan gitu ya, pastinya niat dia ini walaupun menyakitkan orang gitu ya, karena kan menolak, ini ada suatu kebaikan, karma baik ya, dan masalah dia akan bisa lepas gitu loh. Dan dia bisa menyembuhkan, tapi memang ini berujung tentang keuangan juga gitu loh. Ya karena setan itu kan selalu menggoda manusia itu tentang kemiskinan ya. Dan tentang seksual. The Miriam Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Ya dia harus bisa memilih tujuan hidupnya, memaafkan dalam proses penyembuhan, dan bisa melihat suatu cahaya ya, kalau kebahagiaan itu ya adalah saling memaafkan dalam sebuah keluarga agar masalah keuangan dia bisa terselesaikan. Breathe inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Ya dia harus memiliki kesadaran diri, dan dia harus bisa melangkah mundur kalau sesuatu itu tidak baik buat dia, dan bisa menolak ya, terutama tentang hal-hal maksiat gitu. Dan ini bisa membantu ya untuk menyelesaikan masalah keuangan dia. Sacred life, unless your spirit express you give, dance to the sacred rhythm of life, to find order, do what you feel is right is an important lesson in unfolding. Divine director. Okay. So kalau aku lihat di sini dia harus bisa menyadari dirinya sendiri gitu, bahwa dia bisa saja mendapatkan suatu hadiah ataupun hidayah dari Allah atau Tuhan ya, asalkan dia
kuat dalam menolak hal-hal yang negatif, terutama tentang maksiat, tentang permusuhan. Jadi ya untuk bisa memaafkan masalah di masa lalu, orang yang menyakiti dia gitu ya. Ini aku lihat. Karena ya maskulin kalau dia pengen fokus melepaskan isunya, ya dia harus bisa memaafkan kesalahan keluarga, dan dia harus mempunyai tujuan hidup yang jelas dan bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang maksiat. Ya walaupun itu menyakitkan orang kan pastinya, termasuk dengan pasangan kita, entah itu pacar ya gitu. Dan ini bisa memberikan kekuatan untuk menyelesaikan masalah isu keuangan. Keberkahannya akan ada asalkan kita berpikirnya yang baik-baik saja tentang penolakan kita dalam hal-hal maksiat. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Tadi udah bilang kan harus fokus dengan niat hidup ya. Harus bisa berprasangka baik. Ketika kita mengatakan tidak untuk hal maksiat, Allah akan memberikan kestabilan hidup. Untuk maskulin kalau dia bisa menolak hal-hal yang berbau maksiat. Engagement ring, engagement partnership, commitment, intimacy, completion, union. Ya bisa saja ketika dia menolak hal-hal maksiat dan belajar memaafkan kesalahan keluarga, ya ini akan ada suatu union dengan kamu. Tapi memang di sini dia harus menghancurkan dulu apa yang dia jalani sekarang, menghancurkan egonya pastinya di sini. Tujuan hidupnya dia sendiri, ya the hammer. Jadi dia harus bisa menghancurkan ya kestabilan hidupnya dia dengan orang yang dia jalani sekarang yang membawa isunya. Karena ini bisa berpengaruh ya, menghancurkan keuangan dia juga. Tuh, TX, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandon. Ya, jadi dia harus bisa meninggalkan seseorang ini ya yang dia awali dengan perselingkuhan atau maksiat gitu ya. Hubungannya ya harus diakhiri karena bagaimanapun itu akan tetap membawa dosa gitu loh. Jadi ya pembayaran karma dulu. Dan ini ya harus break up. Kalaupun misalnya pisah dulu sementara ya, tapi tidak cerai karena sudah menikah, ya nggak apa-apa, perbaiki sama-sama. Tapi ya harus menyadari kesalahan masing-masing gitu, dan meminta maaf dengan orang yang sudah kita sakiti gitu loh. Ya si TM nih, karena ini bisa membawa efek baik ketika ya DM dengan karmik menyadari dan ingin perbaiki kehidupan, minta maaf dengan orang yang mereka sakiti karena mereka mengambil kebahagiaan di atas kesedihan seseorang ya. Jadi ya mereka harus menyadari hal itu kalau ingin stabil. Karena aku lihat di sini energinya ya maskulin ada yang bakal break up ya dengan dengan feminim ataupun dengan karmik ya. Grill with the snake tuh ya, dengan karmik, receiving what you need. Jadi ya dia harus move on dengan karmik. Kalaupun dia move on dengan karmik, dia meninggalkan kebahagiaan dia sendiri. Tuh karmik circle ya. Jadi ada yang meninggalkan karmik, ada yang coba untuk move on dengan karmik, ada yang move on dari karmik. So maskulin, pikirkan dengan baik langkah hidup kamu. Kalaupun kamu sudah menikah misalnya dengan karmik, ya jalani saja dulu. Tapi usahakan kamu mencari jalan berdua untuk meminta maaf dengan orang yang telah kamu sakiti. Karena itu bisa menjadi jembatan menuju kesuksesan kalian berdua. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.